UMKM menjadi backbone dari usaha perdagangan di Indonesia. Retail-retail ini dari usaha ini banyak di Indonesia. Namun yang terbanyak itu adalah warung atau toko kelontong tradisional. Bahkan 98,78% dari seluruh retail di Indonesia ialah warung. Namun jumlah itu sedang menyusut. Menurut data dari APKLI, jumlah warung Indonesia turun sekitar 2 juta selama 18 tahun. Dari 6,1 juta di tahun 2007 hingga 3,9 juta di tahun 2025. Masalah yang besar dari fenomena ini terjadi karena perbedaan kemampuan toko kelontong dengan retail modern dalam mengetahui jumlah sisa stok barangnya. Retail modern mencatat kehilangan sebagai penjualan dan tetap terjangkau efisiensi ketersediaan stoknya mereka. Sedangkan warung tidak memiliki angka bandingannya sama sekali dan harus menghitung semua stok barang secara manual yang tentu memakan energi dan waktu, serta terdapat banyak kesalahan yang bisa saja terjadi. Sejalan dengan fenomena ini, 77% UMKM toko kelontong masih harus menghitung manual jumlah ketersediaan barangnya. Akibatnya, nilai rupiah di rak sekarang tidak diketahui dengan pasti. Jumlah barang yang kehilangan tidak diketahui dan tidak diidentifikasi sebagai kehilangan, terjual, kadaluarsa, atau kondisi yang lainnya. Lalu, satu pertanyaan melayang bebas. Bagaimana cara nge-solve masalah ini? Maka dari itu, kita memperkenalkan StockLens. StockLens itu aplikasi opname otomatis berbasis visi komputer yang dibuatkan khusus untuk warung dan toko kelontong. Lalu, bagaimana cara memakainya? Cukup saja hanya dengan memakai kamera HP kalian. Caranya hanya dengan 3 langkah. Yang pertama, masukkanlah barang stokmu. Foto barang dari 3 sampai dengan 5 sudut yang berbeda, lalu isi harga beli, harga jual, dan stok awal. 2. Opname. Setiap mau opname stokmu, tinggal jepret dan wait for the magic to happen. 3. Laporan. Yang keluar bukan cuma daftar angka deteksi, tapi selisih juga. Ini sistemnya belajar dari pemakaian barang yang belum dikenali muncul dalam laporan. Terus gambarnya jadi nggak susah nebak. Pemilik kasih nama dan ia akan muncul di galeri pengenalan. Jadi setelah mengguna aplikasinya Bu, kami mau wawancara sedikit ke Ibu. Yang pertama, menurut Ibu sebelumnya, Ibu selama ini kalau misalnya menghitung jumlah stok barang yang tersisa di warung, itu cara bagaimana? Ya selama ini sih kalau ngitung stok secara manual ya, gitu ya, sebelum ada aplikasi ya kita ngitungnya sembarang aja, manual, sama pakai kalkulator gitu. Jadi pas setelah ada aplikasi ini ya sangat membantu sekali, jadi lebih mudah lah untuk menggunakannya untuk stok barang, terus untuk melihat sisa barang yang ada, ya lebih mempermudah aja di toko kami. Jadi saya ya komen lah memakai aplikasi kayak gini. Jadi Membantu dan membantu kita. memang Ibu lebih efektif ya kalau pakai aplikasi kita ini. Ya efektif, lebih bagus, lebih mempermudah aja sih dibandingkan yang sebelumnya saya pakai manual gitu. Baik Bu, terima kasih atas reviewnya ya, memang efektif ya kalau pakai aplikasi kami. Ya boleh dicoba deh di toko-toko lainnya, pakai mobilnya coba pakai aplikasi seperti ini, mudah dipakai di HP, lebih gampang. Oke, terima kasih banyak Bu. Ini StockLens. Cara gampang buat ngelola stok toko. Di sini ada cara buat masukin barang bisa secara manual dan dengan foto. Kita coba dengan foto. Pertama kita tap tambah barang di sini, tinggal masukin nama barangnya. Gue masukin Maison. Setelah itu masukkan harga modal dan harga jual. Misalnya harga modal 1 dan harga jualnya 2. Marginnya langsung dihitung otomatis, jadi di sini hasilnya 100%. Nah, yang penting adalah bagian foto barang. Kita bisa tambahin sekitar 3-5 foto dari sudut yang berbeda. Foto-foto ini bukan cuma ditampilin sebagai foto, tapi juga ditampilkan sebagai referensi untuk StockLens ke depan. Kalau semuanya udah diisi, tinggal tap simpan, aplikasinya akan menganalisis foto-foto tadi dan prosesnya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Selanjutnya kita ulangi langkah yang sama untuk barang-barang yang lain. Di sini gua tambahin teh pucuk, teh botol, dan nipis madu. Tinggal masukin nama, harga, tambahin foto, lalu simpan.
Sekarang kalau kita balik ke tab barang, katalog kita udah terisi 4 produk, lengkap dengan jumlah stok dan margin masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu opname. Fitur ini digunakan untuk melakukan stock take. Satu foto mewakili satu bagian rak, jadi usahakan bagian rak yang difoto nggak saling tumpang tindih supaya hasil deteksinya lebih rapi. Dan yang menarik, kita nggak perlu foto barang satu persatu. Cukup foto seluruh bagian rak sekaligus, lalu tab analisis foto. Dalam beberapa detik, Stocklens akan mengenali barang-barang yang sudah ada di katalog kita. Tapi tentunya ada kemungkinan beberapa barang belum dikenali. Barang-barang ini akan muncul di bagian belum dikenali. Setiap barang otomatis di crop dari foto rak tadi, jadi kita tinggal menentukan barang apa yang ada di masing-masing foto. Cara gampang, tinggal tap ini barang apa, lalu cari nama barangnya. Kalau barangnya sudah ada di katalog, tinggal pilih barang tersebut. Kalau barangnya belum ada, kita bisa pilih barang baru, tinggal masukkan nama barang, harga modalnya, lalu simpan. Setiap kali kita mencocokkan foto dengan sebuah barang, foto tersebut juga otomatis ditambahkan ke galeri referensi barang itu. Jadi semakin sering digunakan dan semakin banyak referensi yang dikumpulkan, proses pengenalan barang ke depannya bisa jadi semakin mudah. Sekarang kita tinggal ulangi proses yang sama untuk barang-barang lain yang belum dikenali. Misalkan cap badak, Golda, Pocari, dan Flordina. Tinggal cocokkan barangnya kalau sudah ada atau buat barang baru kalau belum ada. Kalau semua barang sudah berhasil dikenali dan bagian belum dikenali sudah kosong, kita tinggal terapkan ke buku stok. Aplikasi akan meminta konfirmasi sekali lagi, tinggal tap OK dan hasil stok opname langsung dicatat ke buku stok. Dan selesai. Dari satu foto rak, Stocklens bisa mengenali dan mencatat 9 produk lengkap dengan jumlah stok, harga, dan margin masing-masing. Segampang itu. No more guessing, just snap it. See the world through Stocklens.